apa Allah ini nggak suka dengan saya? Jangan berpikiran seperti itu, tapi inilah yang terbaik buat saya. Apa yang menurut kita kurang baik, itulah yang terbaik menurut Allah. Dan apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Kalau kita bertawakal, tapi hati kita galau, gelisah, belum masuk kepada tawakal. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika siqatan biwadir rabbi akrama mubdila ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabil li'iyalihi mutawakkila la tabzulan linnasi irdaka tami'a fi malihim aw jahihim mutadallila. Kita yang bawa kitab ini bawa kitab sarahnya Kifayatul Azkiyah. Baca dulu sebentar. Ai tawakkalan, bertawakallah kamu sungguh-sungguh, ayyuhal mukallaf, wahai orang-orang mukallaf, alallahi, bertawakal kepada Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah, fi sa'ni rizkika, dalam urusan rizki kamu. Tawakal masalah rizki. Hala kaunika mujiddan, yang kamu itu keadaannya bersungguh-sungguh, fi ta'atihi, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, wa munfaridan, dan menyendiri, aniz zaujati, menyendiri dari istri, wal waladi, dan anak. Artinya tidak punya anak bini, enggak beristri. Sikotan, karena betul-betul percaya, biwa'dir Rabbi, dengan janji Allah, fi kaulihi, dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satupun dari yang melata fil ardi, di atas bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah jamin rizkinya. Surat Hud ayat 6. Hala kaunihi akram, keadaan Allah itu akram, sangat kasihan, sangat memberi, maha memberi. Akram itu sangat maha memberi. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah, yukti, selalu memberi, min ghairi su'alin, tanpa diminta. Allah mah mau diminta enggak diminta pun juga itu sudah merupakan kewajiban, keharusan bagi Allah. Tetap Allah memberi. Itu yang dimaksud dengan akroma itu, Allah maha memberi itu. Allah diminta atau tidak diminta, tetap Allah maha memberi. Wa kaunuhu muhsinan, dan keadaan Allah itu selalu berbuat baik, ala khaliqihi, terhadap ciptaan atau makhluknya. Kakaulihi, seperti dalam ucapan bait di sana, akroma mubdila. Halani itu menunjukkan dua keadaan, minar rabbi, dari Tuhan, wa akroma, dan lafaz akroma itu ismu tabdilin, isim tabdil, wa mubdila ismu fa'ilin, adalah isim fa'il, min abdola, dari lafaz abdola, bimana ahsana.
Kama fis sohahi, seperti di dalam kitab Sohah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. At-Tolak ayat 2. Manin qata'a ilallah, barang siapa yang memutuskan dunia ilallah, menghadap kepada Allah azza wa jalla, maha gagah dan maha mulia Allah, kafahullahu, maka Allah akan memberikan kecukupan kulla mu'natin, segala kebutuhan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari sekira-kira tidak disangka-sangka. Wa manin qata'a, dan barang siapa yang berputus dari dunia, dari Allah gitu. Orang yang putus dari Allah ila dunia, mengejar dunia, wakalahu, maka Allah akan mewakilkan kepada orang itu ilahnya, kepada dunia. Itu makna dari penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Ta'ala Al-Bantani. Sebelum saya masuk kepada apa yang dimaksud dengan bait atau nazam ke-42 ini, saya akan mengajak kepada hadirin sekalian untuk mengenal apa itu tawakal, kemudian apa yang menjadi dasar tawakal, dan hukumnya tawakal itu apa, kemudian seperti apa gambarannya tawakal, lalu rukun-rukun tawakal, dan bidang-bidang atau hal-hal yang kita mesti tawakalkan kepada Allah, hal-hal yang mesti kita serahkan kepada Allah. Nah, ini sebelum masuk kepada bait, saya akan berbicara soal tawakal dulu yang menunjukkan, mengisyaratkan bahwa kita disuruh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat At-Tariq ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidak ada seorang diri pun melainkan ada penjaganya. Jadi setiap kita ini semua itu dijaga oleh Allah, dijaga apa yang kita lakukan, dijaga apa yang kita perbuat, dijaga perkataan kita, dijaga diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kita pasrahkan kepada Allah, karena Allah yang menjaga setiap diri kita ini. Tidak ada yang tidak dijaga oleh Allah, semuanya dijaga. Percayakan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa setiap saat menjaga kita. Yang kedua, Quran surat Al-Maidah ayat 23. Quran surat Al-Maidah ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi fatawakkalu, bertawakallah kalian 'alallah, kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita orang betul-betul atau menyatakan diri sebagai orang yang beriman, maka bertawakallah hanya kepada Allah. Tetapi kalau kita bukan orang yang beriman, silakan bertawakal kepada selain Allah. Bertawakallah kepada jabatan, bergantunglah kepada dunia, bertawakallah kepada uang, bertawakallah kepada kekuatan, bertawakallah kepada pekerjaan, bertawakallah kepada selain Allah, karena itu semua akan berakhir. Tapi kalau kita memang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertawakallah hanya kepada Allah saja. Nah, itu cukup banyak ayat-ayat lain yang menyuruh kita untuk bertawakal kepada Allah.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan seperti apa sikap tawakal itu. Sikap tawakal itu sebagian ulama mengatakan dia nggak pernah berpikir dan merencanakan masa depan. Seperti apa? Burung. Seperti burung. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau engkau benar-benar menyerahkan urusan hidup kamu, minta diurus oleh Allah dengan penyerahan yang sesungguhnya, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kamu, kama yarzuqut tayra, seperti Allah memberikan rezeki kepada burung, tagdu khimason, dia berangkat pagi keluar dari sarangnya khimason dalam keadaan lapar, wa taruhu bitonan, pulang ke kandangnya sore hari dalam keadaan kenyang. Dan dia nggak pernah berpikir untuk hari esok makan apa, enggak. Besoknya dalam keadaan lapar dia pergi dari sarangnya keluar untuk mencari rezeki. Allah beri rezeki dan dia pulang dalam keadaan kenyang. Besoknya demikian. Itu gambaran orang yang tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Nggak pernah merencanakan, oh ini mau bikin rumah tingkat berarti saya harus punya penghasilan sekian. Orang yang bertawakal kepada Allah itu nggak pernah berpikir demikian. Bagaimana Allah saja mengaturnya. Kalau memang kita udah ditakdirkan dan dicatat oleh Allah orang yang berkecukupan, Allah menjadikan sebab dan memberikan jalan. Pasti apa yang sudah Allah tetapkan buat kita akan menjadi sebuah kenyataan. Faktornya apa? Harus yakin. Harus yakin. Jangan setengah-setengah. Kita tawakal kepada Allah tapi ada keraguan dalam diri. Ini enggak haqqa tawakkuli, enggak bertawakal, enggak yakin bahwa Allah itu menjaga, menjamin setiap makhluk yang diciptakannya. Walaupun itu kurang pas, tapi dia yakin, maka akan menjadi sebuah kenyataan. Ada dikisahkan orang yang ahli ibadah, santri lah, enggak punya usaha, tapi punya keluarga, punya anak, punya istri, punya tanggungan. Orangnya enggak punya waktu, enggak ada waktu untuk usaha karena kerjaannya ngajar ngaji. Punya santri, kemudian juga sering ada tempat-tempat pengajian di majelis-majelis taklim. Kesehariannya tuh kerjanya ngajar, kemudian baca wirid-wirid, ngajar wirid-wirid, ibadah. Setiap saat nggak lepas daripada ibadah. Yang namanya istri, anak kan punya kebutuhan. Nah kemudian lama-kelamaan anak dan istri mungkin juga 1 hari 2 hari dia menyesuaikan dengan keadaan suaminya seperti itu. Lama-lama muncul pula lah sifat kemanusiaannya, karena orang dengan kebutuhan. Akhirnya si istrinya itu mendesak, Pak, memang kita mau begini aja hidup, cukup dengan doa, tawakal. Lapar mau tetap aja lapar. Cobalah usaha bagaimana. Sehingga si ustaz tadi galau dia. Satu sisi dia merasa nikmat ibadah dengan Allah, satu sisi ditekan dan didesak oleh anak istri, bingung. Usaha enggak, punya istri dan punya anak. Anak dan istri butuh makan, banyak kebutuhan-kebutuhan. Muncul sifat manusiawinya, mendesak suaminya yang ustaz itu yang 24 hari enggak ada waktu untuk bekerja, untuk usaha, karena sibuk dengan mengajarkan ilmu. Lalu di tengah kegalauan itu pusing-pusing sampai tertidur dia. Pas di dalam tidurnya itu dia mimpi disuruh datang ke suatu tempatnya itu. Nah kemudian di situ ada 2 karung.
Satu isinya emas, satu isinya perak. Kalau zaman dulu emas itu dinar, kalau perak dirham. Jadi isi sekarung itu dinar, yang satu karung lagi perak. Dalam mimpinya itu. Nah, kemudian dia cerita kepada istrinya, kenapa enggak berangkat usaha? Semalam saya mimpi, di dalam mimpi itu ada petunjuk. Saya suruh datang ke tempat itu, di situ ada 2 karung. Satu karung berisi dinar atau emas, yang satu lagi berisi perak atau berisi ya perak atau dirham. Kemudian dia enggak mengeksekusi apa yang dia dapat informasi dari mimpi itu. Nah, kemudian didesak oleh istrinya, coba atau lihat, kita kan butuh, sangat butuh. Nah, kemudian si ustadz tadi itu jalan menuju tempat yang ditunjukkan di dalam mimpi itu. Begitu dia lihat sampai ke tempat itu, betul ada 2 karung. Kemudian dipegang-pegang, yang satu berisi dinar, yang satu berisi perak. Cuma persoalannya ini enggak akur dengan petunjuk Allah. Enggak akurnya bagaimana? Kan dia tahu Allah berfirman itu wa fis sama'i rizqukum, bahwa rezeki kamu itu di atas, di langit. Padahal kan yang dimaksud wa fis sama'i rizqukum itu bahwa di langit itu ada sebab yang mendatangkan rezeki untuk kamu, yaitu hujan. Maksud nama wa fis sama'i rizqukum itu di langit itu ada hujan. Jika hujan itu turun akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, baik itu yang sengaja ditanam atau tidak sengaja ditanam untuk kamu. Jadi maksudnya bukan rezeki. Ya. Kita pengen nasi bungkus, gedebluk jatuh dari atas nasi bungkus. Itu pemahaman dia, yakin seperti itu, wafis sama iris hukum. Lalu dia pikir iyahnya mah kita butuh. Itu memang bukti ada karung berisi dinar emas, kemudian satu lagi karung berisi perak. Tapi ini enggak akur dengan petunjuk Allah. Kata Allah, wafis sama iris hukum. Rizki kamu itu di langit, bukan di bumi. Dia berpikir, enggak jadi itu dia bawa pulang. Itu mah udah nyata kelihatan di depan itu sekarung emas, sekarung perak. Karena enggak akur dengan firman Allah, wafis sama iris hukum, dia memahaminya bahwa rizki kamu itu di atas, bukan di bumi. Pulang lagi, dia ditinggal dan enggak takut diambil orang. Pulang lagi ditinggal. Pas sampai ke rumahnya, Pak, mana emas dan perak itu? Katanya kau mimpi di sana ada emas dan perak. Ada sih, tapi enggak akur dengan petunjuk Allah. Wa fis sama'i rizqukum, rizki kamu itu di langit, bukan di bumi. Terus bagaimana? Enggak saya ambil, karena yakin dia bahwa rezeki kamu itu di atas. Ini kita berbicara soal keyakinan, tawakal kepada Allah. Yakin tawakal kepada Allah. Karena walaupun itu udah nyata-nyata ada, mungkin kalau kita kayak begitu udah nggak berpikir mau di atas mau di bawah. Walaupun itu mengatakan ayat Allah berfirman wa fis sama'i rizqukum, pokoknya mah kenyataannya itu emas perak bawa aja kan. Kalau kita mah nggak akan berbelit-belit. Ini mah masih juga dipikir-pikir. Ya nggak akur nih dengan petunjuk Allah. Allah berfirman wa fis sama'i rizqukum, rezeki kamu itu di langit, di atas, bukan di bumi. Bertentangan ini, nggak akur ini dengan kaidah. Pulang nggak diambil. Nah, kemudian besoknya lagi mimpi yang sama, masih begitu juga. Suruh datang ke tempat itu, di situ ada 2 karung, yang sekarung berisi emas, yang sekarung berisi perak.
karena dia berpikir mimpinya itu sama, kemudian cuma dia punya keyakinan yang kuat, wa fis sama'il rizqukum, rezeki kamu itu di langit bukan di bumi. Enggak diparanin. Besoknya mimpi lagi sampai 3 malam mimpi yang sama terus-terusan kayak begitu, tetap dia karena punya keyakinan wa fis sama'il rizqukum. Itu mah bukan rezeki saya itu di langit kata Allah, bukan di bumi. Kekeh itu kekeh. Tetap dia begitu pendiriannya. Itu enggak diambil. Kesel lalu si istrinya itu cerita kepada tetangga sebelah. Ini punya suami ortodok amat sih. Padahal mah udah kelihatan begitu nyata-nyata itu emas dan perak, nah bawa aja sih. Udah jelas-jelas kelihatan tauhid itu mah udah nyata, tapi dia enggak mau. Cerita si istrinya kepada tetangganya. Nih suami saya itu mimpi bahwa di anu itu ada 2 kampil, yang satu berisi emas, yang satu berisi perak. Dia udah ke sana, tapi dia nggak mau mengambilnya karena itu wa fis sama'il rizqukum. Rezeki kamu itu di langit bukan di bumi. Lalu sekarang dia tinggal nggak diambil. Nah, si tetangga yang diceritakan oleh istri yang ustaz tadi, wah kalau begitu biar kita yang ambil deh. Di mana tempatnya tuh di anu. Terus artinya sama si tetangga sebelah itu dilihat, dicari, ketemu tempat itu. Benar ketemu tempat itu, sampai ke tempat itu, kemudian dia lihat benar ada 2 karung. Wah, dia udah berbangga, berbahagia, kita bakal kaya dapat emas, dapat perak. Tapi begitu dilihat itu 1 karung isinya ular, yang 1 karung lagi isinya kalajengking. Kurang ajar, kurang asem itu tetangga, nipu saya. Artinya menipu saya, membohongi saya. Katanya emas perak, ternyata isinya benar-benarnya 2 karung. Ada, tapi isinya ular dengan kalajengking. Jengkel dia, merasa dipermainkan dan ditipu oleh tetangga itu. Ngambeklah dia. Udah sekarang mau begini aja, kita bawa, kita lempar ke rumah dia. Kurang ajar tuh orang tuh mempermainkan saya. Dibawalah itu karung, yang 1 karung berisi ular, yang 1 karung berisi kalajengking. Dibawa. Begitu sampai ke rumah Pak Ustaz tadi, tuh lempar, udah dilempar ke atas gentengnya. Begitu dilempar, jatuh gerincing. Nah, kemudian kedengaran oleh si Ustaz tadi itu, apa itu? Menggerincing. Nah, kemudian dia penasaran, dilihat. Pas dilihat ada 2 karung, yang isinya 1 emas, yang 1 berisi perak. Wah, fis sama'il rizqukum, di atas ini rezeki. Baru diambil sama dia. Baru diambil karena gara-gara wa fis sama'il rizqukum. Nah, itu kalau berbicara soal keyakinan. Kalau kita bertawakal haqqa tawakkuli, law annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli, kalau kita betul-betul bulat pasrah tawakal kepada Allah itu, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal bahwa hasbuh, maka Allah itu akan mencukupi segala kebutuhannya. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, dan Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi itu gambaran tawakal yang sungguh-sungguh itu seperti burung lah. Kita masih berpikir enggak, hari ini masih banyak beras, berpikir bulan besok. Masih kan berpikir ya, besok saya makan apa, besok saya nyari apa. Ya umumnya begitu. Orang yang tawakal benar-benar pasrah ke Allah, betul-betul percaya kepada Allah, semua itu udah dijamin, maka gambarannya seperti burung gak pernah merencanakan buat hari esok. Udah. Dan sekalipun masih banyak makanan, dia gak pernah bawa pulang, disimpan untuk persimpanan besok. Lihat burung punya dia gudang atau simpanan makanan, hari ini dia pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar, makan, lapar, pulang, udah nggak pernah dia bawa makanan untuk disimpan besok. Ya, kalau kita kan beli makanan nggak habis, disimpan di kulkas buat besok. Tawakal, gambaran tawakal yang haqqa tawakkul itu seperti itu. Ini
menurut Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim, Ibnu Hibban, Al-Mubarak dan Umar bin Khattab. Ini yang meriwayatkannya sudah orang-orang baik semua dalam pandangan ilmu hadis. Jadi tawakal, kalau orang tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, bahwa hasbuh, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Nanti kita bahas untuk selanjutnya antara tawakal, ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha sama enggak? Ikhtiar, usaha sama enggak? Ya? Sama. Ikhtiar itu memilih, usaha itu melaksanakan. Contoh gini, kita punya anak pengen jadi dokter, usahanya apa? Belajar kan? Di mana belajarnya? Di perguruan tinggi. Lalu ikhtiarnya apa? Memilih jurusan yang sesuai dengan dokter. Supaya pengen jadi dokter, milih fakultas apa? Kedokteran. Ketika kita memilih pengen jadi dokter, ikhtiar. Masuk perguruan tinggi, kemudian di perguruan tinggi itu banyak fakultas-fakultas. Untuk menjadi dokter berarti kita memilih fakultas kedokteran. Kemudian ikhtiarnya belajar sungguh-sungguh. Maka insya Allah ngejalur antara ikhtiarnya betul, usahanya juga bagus, maka dia akan jadi dokter. Kalau kita hanya usaha saja, ikhtiarnya salah atau tidak ada ikhtiar, masuk ke UI atau ke UIN, pengen jadi dokter, betul-betul belajarnya itu semangat, tapi masuknya jurusan syariah misalkan, atau jurusan tasawuf, ikhtiarnya salah. Pengen jadi dokter, masuk ambil jurusan fakultas syariah, begitu lulus jadi apa? Jadi sarjana hukum Islam, SHI. Kenapa? Karena ikhtiarnya salah. Jadi ikhtiar itu memilih. Misalkan gini, kita nih pengen punya, kepingin rumah gedong lah. Rumah gedong itu biayanya cukup mahal, ini kan bisa ratusan juta. Untuk bisa mewujudkan itu, ya harus usaha. Apa usahanya? Misalkan dagang, ikhtiarnya salah. Dagang cilok. Dagang cilok yang jadi tingkat. Wah, ini kurang pas. Ya kalau misalkan pengen kebikin rumah besar, ya dagangnya jangan dagang cilok. Dagang yang memang sesuai, mendatangkan keuntungan yang cukup banyak sehingga dikumpulkan wujud. Ya kalau dagang cilok masih sekedar memenuhi kebutuhan harian untuk makan saja. Jadi antara ikhtiar, usaha dan doa itu seiring. Kalau kita hanya usaha walaupun toh-tohan, tapi ikhtiarnya tidak ada, tidak akan wujud apa yang kita inginkan. Atau kita ikhtiar usaha, cuma salah ikhtiarnya, memilih, salah milih usaha, salah milih apa yang akan kita lakukan. Jadi setelah kita ikhtiar, kalau begini saya biar untungnya gede ini dagangnya dagang emas, pabor atau dagang permata, modalnya sekian, siap sekian. Nah setelah dipilih, barulah kita lakukan dagang itu dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa, insya Allah akan wujud dengan izin Allah apa yang kita inginkan. Jadi antara ikhtiar, usaha dan doa itu sejalan. Kemudian definisi tawakal. Definisi tawakal itu apa? Menurut Imam Ghazali, ini definisinya nih. Definisi tawakal supaya kita paham betul. Definisi tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'alal wakili wahdah.
i'timadul qalbi 'alal wakil wahda, artinya bersandarnya hati semata-mata hanya kepada yang kita wakili. Semata-mata kepada yang kita wakili. Itu definisinya. Berpegangnya hati semata-mata kepada yang diserahi urusan kepada kita, yang kita serahi urusan saja, yaitu Allah. Nah, setelah kita tahu dasar tawakal, tawakal itu hukumnya wajib bagi kita semua setiap mukallaf. Kemudian juga definisi sudah tahu. Nah, sekarang seperti apa yang disebut tawakal dan bidang-bidang apa saja yang kita perlu tawakali. Ini yang penting ini. Pertama, ada 3 rukun tawakal. Jika yang 3 ini ada pada diri seseorang, baru seseorang itu dikatakan tawakal yang sebenar-benarnya. Haqqa tawakkuli, tawakal yang sebenar-benarnya. Orang tidak bisa bertawakal kalau rukun yang 3 ini tidak ada. Jadi ada 3 rukun tawakal. Kita ingin bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, ini mesti tahu rukun yang 3 ini. Apa rukun yang 3? Pertama, rukun tawakal yang pertama itu al-ilmu billah. Kenal dengan Allah, zat yang akan kita serahi. Nah, kalau kita akan menyerahkan modal kepada seseorang, kan kita mesti tahu dulu, kenal dulu karakter bagaimana sifat orang itu. Nah, kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita supaya diurus oleh Allah. Kita kenal dulu dengan Allah itu. Al-ilmu billah, kenal Allah, kemudian kita yakini. Apa saja yang mesti kita kenal tentang Allah itu? Al-ilmu bi annallaha hayyun la yamut. Yang pertama, kenali bahwa Allah itu zat yang hidup dan tidak akan pernah mati. Kalau kita bertawakal, bersandar, menyerahkan urusan hidup kita kepada yang bakal mati, bagaimana kalau dia mati? Siapa yang urus? Nah, ini Allah itu kita yakini, kita kenali, dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu hidup dan tidak akan mati. Itulah yang akan kita serahi segala urusan kita kepada Allah. Kalau kita enggak yakin dengan itu, dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu hidup dan tidak akan mati, kita enggak akan bisa bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Sekalipun kita berserah diri kepada Allah, ngambang, tidak mantap, tidak haqqa tawakkuli. Yang kedua, al-ilmu bi annallaha huwar rahmanur rahim. Kenal dan yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapa aja Allah kasih, baik itu yang taat maupun yang tidak taat, yang durhaka maupun yang tidak durhaka, ahli ibadah, ahli maksiat, justru yang ingkar menentang kepada Allah, tetap Ar-Rahman huwar Rahman, Allah itu Maha Pengasih, dikasih semua. Ada enggak di sini orang-orang yang maksiat kepada Allah enggak dikasih oleh Allah? Semua dikasih. Itu menunjukkan bahwa Allah itu bersifat Rahman. Yakini dan kenali bahwa zat yang akan kita serahi urusan hidup kita ini, zatnya adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya dia tidak akan menzolimi. Kalaupun kita serahi urusan kita kepadanya itu, maka Allah tidak akan menzolimi kepada makhluk atau hambanya yang menyerahkan segala urusannya. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bi annallaha alimun bi ahwalina wa ma huwa khairul lana. Pengetahuan yang ketiga tentang Allah dan mesti kita yakini, kita harus yakin bahwa Allah itu tahu keadaan kita. Kita lagi galau, Allah tahu. Jangan dikira Allah enggak tahu kita lagi pusing itu. Kita lagi banyak urusan, jangan dikira Allah enggak tahu, tahu. Kita lagi lapar, jangan dikira Allah enggak tahu, tahu Allah. Kita lagi lapar. Alimun bi ahwalina, mengetahui segala keadaan kita, wa ma huwa khairul lana,
dan apa yang terbaik buat kita. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan buat kita, itulah yang terbaik buat kita menurut Allah. Misalkan orang setiap doa selalu minta diluaskan rezeki, tapi hidupnya terus kurang, nggak cukup. Berarti itulah yang Allah putuskan buat orang itu, maka harus kita terima dan harus kita sikapi. Inilah yang terbaik Allah. Kenapa kita minta rezeki? Allah Maha tahu. Seperti malaikat ketika disuruh menyebutkan apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati. Ketika Nabi Adam itu diajari berbagai macam ilmu oleh Allah, nah kemudian disodorkan kepada malaikat, ini apa, malaikat nggak bisa menjawab. Justru malaikat menjawabnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak punya pengetahuan tentang itu kecuali kalau engkau ajarkan kepada kami seperti engkau mengajarkan Adam. Tidak punya pengetahuan. Oleh karena itu kita yakini Allah itu Maha tahu dengan keadaan kita dan tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau kita ini berupaya dagang kapan dan di mana saja, gak naik-naik, selalu rugi, kadang-kadang rusak, kemudian keadaannya kurang terus, padahal inginnya kita itu cukup, berarti itulah keputusan dan ketentuan Allah buat kamu, karena itu yang terbaik. Jangan suudzon. Kenapa Allah enggak memberi kepada saya? Padahal saya ini ahli ibadah, rajin jamaah, tapi hidup susah terus, dagang juga macet terus. Kredit, banyak yang minjam, yang beli, tapi macet kreditnya. Selalu seperti dipersulit. Apa Allah ini enggak suka dengan saya? Jangan berpikiran seperti itu, tapi inilah yang terbaik buat saya. Apa yang menurut kita kurang baik, itulah yang terbaik menurut Allah. Dan apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Menurut kita itu baiknya, kita punya rezeki yang banyak. Tapi kata Allah itu, kalau kamu diberi rezeki yang banyak, itu enggak baik buat kamu. Malah kamu jadi sombong, malah kamu jadi congkak, malah kamu jadi adigung. Itu Allah Maha tahu. Oleh karena itu, kamu enggak diberi rezeki yang banyak sesuai permintaan kamu, diberi yang ini saja. Sebab kalau diberi rezeki itu berbahaya buat kamu. Allah Maha tahu. Yakini yang ketiga itu bahwa Allah itu alimun bi ahwalina, Maha tahu dengan keadaan kita. Dan Allah itu Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Artinya apapun yang hari ini ada dalam diri kita, apapun keadaan kita hari ini, itulah yang terbaik buat kita. Yang keempat, al-ilmu bi anna Allaha qadirun la yahtaju ilaina. Kenali, yakini bahwa Allah itu qadirun, Maha kuasa segala-galanya. Allah itu mampu segala-galanya, menciptakan hal-hal yang serba mungkin. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya mungkin. Yang kaya spontan jadi bangkrut, yang jelata bisa jadi miliuner, bagi Allah itu qadirun, mudah kayak begitu itu. Dan itu yakini kalau kita sekarang ini hidup susah, dagang cilok, tapi kalau Allah itu sudah menghendaki kita menjadi miliuner, itu tidak sulit bagi Allah itu. Yakini itu bahwa Allah itu qadirun, mampu segala-galanya. Segala hal yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Emas jadi gunung. Gak tahu-tahu kita itu lagi mencari ikan di sungai atau di susukan, di kali parit kecil, tiba-tiba mulanya membatu. Tahu-tahu di dalamnya itu ada permata yang sangat mahal. Itu bisa jadi bagi Allah mudah kayak begitu. Maka yakini Allah itu qadirun la yahtaju ilaina, tidak membutuhkan kita. Kita mau taat
enggak akan mengurangi keagungan Allah, tidak akan menambah keagungan Allah. Kita maksiat kepada Allah pun juga tidak akan mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah. Nah, kemudian yang kelima, al ilmu bi annallaha la yukhliful mi'ad. Yang kelima, kita harus kenal, yakin bahwa Allah itu tidak ingkar janji. Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah, bahwa hasbuh, Allah akan beri kecukupan. Kita yakini itu, bahwa Allah itu janji Allah, dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Kayak tadi itu santri yang dia udah nyata-nyata emas perak, karena enggak, menurut pikirannya enggak cocok dengan firman Allah, wa fisahum rizqukum, dia tinggal. Tapi karena memang itu Allah peruntukkan untuk dia, dengan cara Allah bagaimanapun juga sampai juga ke tangan dia. Itu kita yakin ya, Allah enggak pernah ingkar janji. Harus yakin dengan itu. Nah, kemudian yang keenam, al ilmu bi annallaha yakfi may yufawwidu amrahu ilaihi. Allah itu akan memberikan kecukupan kepada orang yang betul-betul menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah. Jadi kalau kita ingin diurus oleh Allah hidup kita ini, maka serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, itu yang pertama, al ilmu billah, kenal dan yakin kepada Allah. Yang enam tadi, Allah itu hidup dan tidak akan mati. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu maha tahu atas segala keadaan dan kebutuhan dan apa yang terbaik buat kita. Allah itu maha kuasa dan tidak membutuhkan kita. Yakin bahwa Allah itu tidak akan ingkar janji, dan yakin bahwa Allah itu akan memberikan kecukupan orang yang bertawakal, orang yang menyerahkan seluruh urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. Kalau kita ngambang dalam rukun yang pertama ini, ada yang kurang yakin, kita nggak bisa berserah diri kepada Allah. Contohnya ginilah, kita ini kesehariannya dagang, mohon maaf saya berikan dagang yang dagang ya serabutan lah. Kalaupun dagang paling modalnya 50.000 juga sudah cukup banyak. Dagang es misalkan, dagang apalagi yang cukup modalnya 50-100.000, tiba-tiba dapat warisan rezeki 1 miliar, kan bingung. Orang yang nggak pernah hari-hari megang uang banyak, tiba-tiba punya uang 1 miliar, bingung. Bingungnya bukan bingung apa, ini uang 1 miliar ini pakai apa? Memang kemampuan saya dagang ini dagang gorengan, kemampuan saya dagang es, dagang cendol misalkan, masa 1 miliar itu semuanya akan dijadikan modal cendol semua? Ya mungkin satu kecamatan ini bisa memberi minum cendol kepada orang itu dengan 1 miliar itu. Nah, supaya itu bisa berkembang, siapa ini yang akan saya serahi? Saya mengolah, saya nggak mampu dengan modal begini besar. Saya mampunya dagang cendol. Nah, kemudian harus dagang sembako, misalkan dagang apa, berarti saya harus mencari orang yang ahli. Nah, ketika kita itu ada orang tuh, si anu tuh bisa, udah serahkan dia aja. Kan kita mesti kenal dulu dengan orang itu. Kalau kita nggak kenal dengan orang itu, bagaimana sifatnya orang itu, kita pun juga ragu-ragu menyerahkan uang 1 M untuk diolah sama dia itu. Entar dulu, siapa dia, bagaimana sifatnya, bagaimana keadaannya, orang itu jujur apa enggak. Nah, kalau kita sudah tahu karakter orang itu dan yakin orang itu adalah bisa dipercaya, baru kita mulai mau menyerahkan uang yang 1 M itu untuk dikelola oleh dia. Begitu juga kita ini akan menyerahkan persoalan hidup kita kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, nggak kenal dengan Allah, bahwa Allah itu maha mengetahui segala keadaan kita dan apa yang terbaik buat kita, bahwa kita tuh nggak yakin bahwa Allah itu akan mencukupi untuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah, kita nggak akan bisa bertawakal, nggak akan bisa menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Allah. Sekalipun juga kita bertawakal, ngambang karena kita kurang keyakinan. Maka yang pertama ini diperlukan al-ilmu billah, kita mengenal Allah dan yakin bahwa Allah itu mencukupi kepada orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Yakin.
ini saya dagang, udah berserah diri, tapi begini terus. Mulai timbul ada keyakinan. Nah, persoalannya di keyakinannya itu, sehingga kita nggak bisa bertawakal dengan hak tawakuli. Kalau kita nggak bisa bertawakal dengan hak tawakuli, maka bukan janji Allah yang salah, yang kurang benar itu tawakal kitanya tidak hak tawakuli. Janjinya pasti benar Allah yang berjanji, cuma kita bertawakalnya kurang pas, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Allah, maka janji Allah itu tidak menjadi kenyataan. Udah pasrah sepenuhnya kepada Allah, apapun keadaannya. Ini belajar tawakal. Kemudian yang kedua, setelah kita yakin tahu Allah itu seperti itu, lalu timbullah kepercayaan bagi kita. Udah saya serahkan. Begitu kita serahkan semua hidup kita ini kepada Allah, biar Allah yang ngurus, biar Allah yang atur, timbullah ada kenyamanan dalam hati. Kalau kita bertawakal tapi hati kita galau, gelisah, belum masuk kepada tawakal. Karena rukun tawakal yang kedua ini, kita ada kenyamanan, ketenangan dalam hati, karena kita menyerahkan kepada yang kita yakini. Dan kita tahu sifatnya, karakternya, nggak pernah menzalimi, nggak akan merugikan. Kita dengan yakin itu, maka timbullah ketenangan. Kalau kita masih ada keraguan tadi, yang pertama, nggak akan mendapatkan rasa kenyamanan. Kita berserah diri kepada orang itu. Dengan kita yakin, maka timbul ada rasa nyaman, tenang gitu udah. Diserahkan urusan kepada Allah. Besok ini membutuhkan uang misalkan 500.000 untuk anak bayar sekolah. Tinggal 1 hari lagi belum punya apa-apa. Tawakal penuh kepada Allah. Ya Allah, ini saya sudah berusaha seperti ini kemampuan saya, dan itu hamba-Mu yang sedang belajar ilmu membutuhkan uang sekian. Aku serahkan semua ini, apa yang aku telah usahakan kepada Engkau ya Allah. Tawakal kepada Allah dengan penuh keyakinan. Insya Allah datang itu yang kita butuhkan, sesuai yang kita butuhkan, dari mana yang kita tidak tahu. Ini banyak dialami seperti itu. Tiba-tiba tinggal 1 jam lagi saatnya kita dibutuhkan, tiba-tiba ada saja rezeki datang dari hal-hal yang tidak disangka-sangka. Asal tadi kata kuncinya hak tawakuli, benar-benar pasrah kepada Allah dengan penuh keyakinan, Jadi rukun yang kedua itu as-sakinatul qalbi biwakilihi. Dia merasa aman, merasa nyaman terhadap yang diwakilinya, yang dia serahi urusan. Kalau kita menyerahkan uang 1 M kepada seseorang, tapi kita ragu-ragu, jangan-jangan ditipu gua, jangan-jangan ini rugi, itu bukan tawakal namanya. Kalau masih ada keraguan itu, kita nggak bisa bertawakal. Kalau rukun yang pertama belum mantap dalam diri kita. Kalau rukun yang pertama mantap, begitu kita serahkan semua kepada yang kita anggap sebagai wakil, maka ada rasa kenyamanan, ketenangan dalam diri kita. Rukun yang kedua. Nah, rukun yang ketiganya adalah ya'malu wa yas'a bima amara bihil wakil. Setelah kita menyerahkan usahanya, maka lakukan dan usahakan semua itu sesuai dengan petunjuk yang kita serahi tugas. Sesuai dengan itu. Itu 3 hal rukun tawakal harus ada pada diri kita. Kita percaya, yakin dan kenal dengan Allah. Setelah kita percaya zat yang akan kita serahi segala urusan kita, baru ada rasa kenyamanan dalam diri kita. Ketika kita berserah diri kepada Allah, tidak terasa ada kenyamanan dalam diri kita, berarti tinjau kembali keyakinan kepada Allah itu sampai di mana. Mungkin belum bulat keyakinan kita kepada Allah, ada yang kita masih ragu, maka tidak ada rasa kenyamanan dalam diri ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah.
Nah, kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Wakil. Nah, kalau sudah tiga itu ada dalam diri kita, itulah yang namanya tawakal. Satu lagi, terakhir. Bidang apa saja yang kita serahkan kepada Allah? Harus tahu. Ada 4. Tadi rukun tawakal 3. Yang 3 itu supaya kita betul-betul haqqo tawakkuli, tawakal yang benar. 3, al-ilmu billah. Yang kedua adalah sakinatul qalbi ala wakil. Yang keempatnya adalah yas'a wa ya'malu bima amarahul wakil. Nah, sekarang bidang apa saja yang kita serahkan kepada Allah? Yang pertama adalah jalbu mayanfa, menarik sesuatu yang bermanfaat buat kita, artinya usaha. Kita nggak punya uang, kita nggak punya beras, kita nggak punya motor, kita nggak punya. Bagaimana untuk menarik uang supaya bisa punya motor? Bagaimana supaya menarik uang supaya bisa punya beras? Itu jalbu mayanfa, artinya usaha. Usaha bisa bentuknya dagang, bisa bentuknya tani, bisa bentuknya ngojek, bisa bentuknya kuli, bisa bentuknya jadi karyawan, bisa bentuknya pegawai negeri, bisa bentuknya pejabat. Itu adalah masuk dalam kategori usaha, atau yang tadi dalam bahasa itu adalah jalbu mayanfa, menarik untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat yang kita butuhkan, atau dengan bahasa singkatnya usaha. Bidang usaha ini yang kita serahkan kepada Allah. Setelah kita percaya bahwa Allah itu maha hidup, bahwa Allah itu maha tahu akan keadaan kita, bahwa Allah itu tidak akan mengingkari janjinya, kemudian kita serahkan ketika kita dagang, serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku berserah diri, apa yang aku lakukan sekarang ini, saya dagang ini, saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Nah, kemudian dagang yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah. Jangan ada kebohongan, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran. Kemudian kalau sudah setahun sampai nisab, dizakati. Kemudian ada sedikit untuk infak fisabilillah, bersedekah dari hasil dagang itu. Nah, itulah baru kita memenuhi 3 rukun tawakal. Jadi yang pertama yang kita serahkan itu adalah usaha. Kita kerja, ya Allah, saya sudah bekerja, baik itu di pabrik, baik itu secara swasta, untuk mendapatkan yang aku inginkan, aku serahkan kepada Engkau. Urusan berapa besar kecilnya terserah Engkau. Yang penting saya ini sudah usaha. Cuma saya usahanya pamannya di bidang karyawan, saya usahanya ini di bidang tani, saya usaha ini di bidang pendidikan. Semua yang namanya usaha-usaha itulah yang perlu kita pasrahkan kepada Allah setelah kita lakukan. Satu itu. Yang kedua, bidang hifdzu mahasala, menjaga sesuatu yang telah diperoleh. Kalau tadi mencari sesuatu yang belum ada, artinya kita berusaha. Nah, sekarang itu setelah kita berusaha, dapat untung, dapat uang, kita beli motor misalkan, kita beli beras, kita kebikin rumah. Hifdzu mahasala, menjaga sesuatu yang sudah dihasilkan. Kita punya motor misalkan, nah kita jaga motor ini, jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan lagi atau hilang dari kepemilikan kita. Nah, ketika kita menjaga motor, sore hari kita masukkan ke dalam rumah. Kemudian rumahnya kita kunci. Setelah kita masukkan ke dalam rumah, kemudian kita kunci rumahnya, berarti kan kita berupaya untuk menjaga apa yang kita hasilkan. Baru pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, aku pasrahkan kepada Engkau tentang motor ini, terserah Engkau. Kalau memang ini saya masih diizinkan oleh Engkau untuk bisa memanfaatkan motor ini, dia utuh. Kalau memang Engkau tidak mengizinkan, itu udah keputusan Engkau. Kalau Allah tidak lagi mengizinkan untuk kita bisa mengambil manfaat motor, walaupun digembok, walaupun dikunci,
tetap aja Allah menggerakkan hati orang untuk mengambilnya, dan Allah memberikan tahu jalan mana, mungkin lewat jendela yang lupa dikunci, mungkin jalan jendela yang gampang ditembus. Begitu ditembus dia bisa masuk ke dalam, dibawalah motornya. Itu kalau Allah sudah tidak lagi mengizinkan kita untuk memanfaatkan apa yang kita miliki, tapi kita untuk menjaga apa yang kita peroleh dari usaha kita ini, itu adalah bidang tawakal, pasrahkan kepada Allah. Kemudian yang keempat, yang ketiga, daf'u ma yadurru. Daf'u ma yadurru itu menghindar sesuatu yang mencelakakan, menghindar sesuatu yang bikin susah kita. Contoh, ini ada pagar udah miring. Nah, kemudian lah tawakal kepada Allah, lamun encan pae mah teu kajen teh rubuh oge atuh moal enggak akan tertimpa pagar ini. Kemudian kita tidur di bawah pagar tembok yang udah miring. Terlarang. Di situ bukan tempatnya tawakal. Tawakal itu adalah menghindar dari sesuatu yang membahayakan kita. Ketika kita itu menghindar dari sesuatu yang membahayakan kita, misalkan gini, ini di suatu tempat di hutan. Beritanya di hutan itu banyak binatang buas, banyak ular yang bisa, ular anaconda atau apa yang bisa kita lilitan itu bisa mematikan. Kita menghindar dari bahaya itu. Setelah kita menghindar, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, inilah kemampuan saya menghindar dari bala bencana yang ada di tempat ini. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Allah nanti akan mengurusnya. Ketika ada binatang, ada macan, kalau Allah menjaga, macan itu tidak ingin untuk menerkam, kemudian ular itu pun juga tidak ingin untuk memakan. Kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menyerahkan urusan kita ini kepada Allah. Nah, yang keempat, qat'u manazala. Qat'u manazala itu memutus mata rantai yang telah terjadi. Memutus mata rantai yang telah terjadi itu seperti kita sakit. Bagaimana kita untuk memutus sakit, jangan sampai terus kedua hari, ketiga, keempat dan seterusnya. Bagaimana supaya kita memutus sakit ini enggak terus-terusan? Itu qat'u manazala, artinya memutus sesuatu yang sudah terjadi. Kita sakit, dengan cara apa kita berupaya untuk memutus sakit yang telah menjangkit dalam diri kita? Dengan kita berobat. Ketika kita berobat, lalu kita diberi obat oleh dokter, kemudian kita minum obat. Ketika minum obat, disitulah kita tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berupaya berobat supaya mendapatkan kesembuhan dari Engkau. Seterusnya terserah kepada Engkau. Aku tawakal dengan ini. Nah, itulah 4 bidang yang perlu dan harus kita tawakali. Satu, di bidang usaha. Apapun bentuk usaha kita, pasrahkan kepada Allah yang akan mengatur, yang akan menentukan hasil yang akan diperoleh dari usaha itu. Kemudian yang kedua, apa tadi? Menjaga sesuatu yang sudah dihasilkan. Kita jaga apa yang kita miliki. Kita punya dagang, kemudian di pasar kita bikin peti, kemudian dimasukkan ke peti, kita gembok. Setelah itu tawakal kepada Allah. Kalau memang engkau tidak menghendaki ini ada pada tangan saya besok, itu urusan engkau. Pokoknya saya sudah berupaya untuk menjaga, terserah engkau selanjutnya. Kenapa? Kalau begitu kita disuruh berupaya, kalau memang semuanya keputusan Allah. Usaha, upaya menjaga itu adalah ladang amal, jalan untuk mendapatkan pahala ditambah. Kemudian yang ketiga, menghindar dari bahaya. Kita sudah dinyatakan, oh bapak ini udah hipertensi tinggi, tolonglah jangan makan yang berlemak tinggi.
nanti kalau makan banyak yang berlemak tinggi ini akan terjadi penyumbatan sehingga akan terjadi stroke nanti. Udah diingatkan oleh dokter, dokter bilang begitu berdasarkan pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan, kita makan terus, berarti kita itu menyalahi aturan yang ada. Itu nggak boleh, haram hukumnya kalau memang sudah demikian. Udah tahu oleh dokter itu sudah berdasarkan pengetahuan kedokterannya, nggak boleh makan itu, kita makan juga. Jika terjadi sesuatu yang itu namanya, kan kita disuruh untuk daf'u mayaduru, menghindar dari sesuatu yang mencelakakan. Kalau kita ingin stabil sehat kita, kemudian hipertensi kita ingin stabil, nggak akan kumat, jangan makan yang berlemak tinggi. Ketika kita tidak menggubris itu, lalu kita makan makanan jeroan yang berlemak tinggi, maka akan terjadi efek negatif dalam diri kita. Itu akibat daripada kita menyalahi aturan yang ada. Nah itulah sudah kita intinya rukun tawakal tadi harus kita pahami. Yang 3 tadi, ilmu, mengenal Allah dengan keyakinan. Yang 6 tadi, kemudian ada rasa nyaman begitu kita, Gusti ya Allah, saya berserah diri, semua urusan saya ini saya serahkan kepadamu. Tapi hati nggak ada rasa nyaman setelah kita menyerahkan itu kepada Allah. Kalau itu yang keadaannya, maka periksa lagi keyakinan kita terhadap Allah itu. Kalau yakin kita sudah bulat kepada Allah, ketika kita menyerahkan akan terasa kenyamanan dalam diri. Kemudian yang ketiga, kita lakukan kalau kita bekerja, kalau kita bertani, lakukan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, barulah itu yang namanya tawakal. Nah, kemudian bidang-bidang yang kita harus tawakal, 1, bidang usaha. Kedua, bidang menjaga sesuatu yang diperoleh. Ketiga, menghindar dari kemudaratan. Yang keempat adalah memutus sesuatu yang terjadi. Itu yang penting. Jadi jangan sampai apa saja sih yang kita serahkan kepada Allah kita nggak tahu. Itu ada 4 ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya masuk kepada bahasan ini pada pertemuan yang akan datang aja. Wa tawakkalan wallahu a'lam bishawab.